Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Kesang Mas Channel ya. Di sini kembali hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan pemirsa yang sedang menemukan Kesang Mas Channel ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bahwa saya sedang menggulung dinamo pembangkit yang 3 pas ya teman-teman, yang gede banget. Nah 15.000 ini sedang selesai ya. Sudah selesai, ini baru saya rakit. Dan ini silikonnya ya. Silikonnya ini terdiri dari 5 titik ya. Ada 5 soketan di sini sedang saya sambung. Satu persatu sedang saya sambung, dan mungkin besok ini akan sedang diuji coba dengan menggunakan ban motor aja ya. Jadi ini kabelnya dari primer keluar 4 ya. Bisa bikin yang ringkas saja biar mudah dipahami. Ini penjelasan dulu ya. Nanti lebih lengkapnya saya bikinkan diagram dan skemanya serta datanya ya. Kalau dibutuhkan ya tak kasih lagi, tapi tetap ya hidup-hidup ya saya sambil menyimpan data ya. Oke, ini ada 4 kabel yang untuk listrik. Kenapa 4? Nah, ini saya kasih penjelasan dulu ya. Ini salah satu udah saya kasih kode, ini adalah 0. Ini 0 ya, ini yang nolnya. Dan 3 yang hitam ini adalah API 1, API 2, API 3. Kalau di dunia hitungan listrik ya, atau simbolnya itu RST ya. RST, tapi yang mana aja yang enggak apa-apa, yang penting ini listriknya, ini nolnya. Jadi antara 0 dan API 1, API 2, API 3 ini, 0 dan API 1 ini akan mengeluarkan 220. 0 dan API 2 juga kan 220. 0 dan API yang ketiga akan mengeluarkan 220 ya. Kalau kita membutuhkan setrum yang 220 atau tegangan yang 220. Tapi 3 pas ini identik dengan mengeluarkan setrum yang lebih besar, yaitu antara API dan API. Ini yang diperlukan ya. Kadang-kadang nolnya nggak pakai. Kalau dinamonya penggeraknya itu pakai 3 pas, nggak pakai 0 ya. Ini 0 saya pegang, ini yang pakai 0 ini saya pegang. Cuma 3 api ini saja yang masuk ke dalam beban itu ya. Nah, ini antara api dan api satunya ini mengeluarkan setrum 380 volt ya. Tegangannya atau setrumnya atau listriknya ya sama saja, itu 380 volt antara api dan api ya. Ini dengan ini mengeluarkan 380, ini dengan ini juga mengeluarkan 380 gitu ya. Terus ini dengan ini juga 380, sama aja antar api ini 380. Inilah uniknya listrik ya. Kalau satu saja dengan ini 220, tapi kalau dirangkap 2, dijauhkannya jadi 2 kali lipat ke 380. Nah, ini sambil dipecahkan misterinya ya. Itu terdapat pada rangkaian silikon dan hitungan-hitungannya ya. Ini akan saya rakit dulu sampai selesai dan akan saya tes ya. Dan nanti kalau sudah dites berhasil, nanti saya bikinkan video shotnya ya. Setelah itu nanti baru saya akan bikinkan diagram dan datanya ya. Ini asik teman-teman ya, gulung ini asiknya apa? Kalau teman-teman sudah mau memahami 3 pas ini bayarannya gede teman-teman. Kalau bayangkan saja, kalau bayarnya 2 kali lipat kawat berapa? Ini bayarnya ya, kalau saya enggak 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat kawat. Nah, ini modal kawatnya itu 7 kilo teman-teman ya. 7 kilo ya, sekitar itulah, mungkin lebih 2an, enggak tahu saya bayar lebih atau kurang. Kalau kurang ya nggak mungkin, ini lebih kayaknya. Nah, ini sedang merakit silikon baru. Kalau silikon baru ini saya beli ya, di tempat saya beli kemarin tadi tuh hampir 300.000 teman-teman. Tempat sampai berapa ya, terserah ya, antara daerah beda-beda ya. Ini penjelasan dulu, sedang mengerampungkan proses, karena ini saya tuh nunggu silikonnya teman-teman, ceritanya gitu ya. Kata orangnya itu kan orang jauh ya teman-teman, katanya nanti silikonnya diantar pak. Pas saya tanyakan nggak diantar juga. Akhirnya orangnya yang punya datang, nggak, mana silikonnya belum diantar pak, belum saya rakit lah.
Ya kalau gitu beli aja lah, belum karuan silikonnya tuh ketemu katanya. Ya akhirnya dia ninggalin uang dan suruh beli dan dirakit. Oke ya teman-teman, ini sedang ngerakit 3 pas. Nanti kalau perlu ilmunya tak sampaikan berikutnya ya. Ini menghasilkan ya sekelumit ilmu ini perlu disampaikan teman-teman, di samping untuk mengabadikan apa kerja saya juga ya. Jadi di kabel keluar yang untuk ini kan, kalau dinamo penggerak ini ada istilah running dan starting, tapi kalau ini ada primer dan sekunder ya. Primernya tadi yang ini yang udah keluar ini ya, istilahnya runningnya kalau dinamo pemutar ya. Ini sekundernya atau startnya kalau dinamo penggerak. Ini juga 3, menghasilkan 3 keluar kabel. Tapi saya kira kalau pemula ini belum sanggup ya untuk menggulung begini, belum sanggup, walaupun perlu tahu ilmunya, tapi menggulungnya itu benar-benar belum berdasarkan penelitian gitu ya, tapi mengandalkan, kadang-kadang mengandalkan ajaran, bagaimana yang diajarkan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, harus diajarkan supaya lebih cepat paham. Terus ini yang 3 dari dalam ini dapat 3 ini ya, soket tadi ya, ini saya baut ini. Terus yang 2 ini main plus ini dapat ke areng ya, ini dapat ke areng baru mau saya sambung. Ya teman-teman, saya menyampaikan aja bahwa saya harus selesai ini dan memasang. Oke ya teman-teman, sekarang kita pakai mic, kita lanjutkan biar agak kenceng ya. Biasanya kalau nggak pakai mic itu suaranya lirih banget ya, karena micnya pada kamera HP itu sudah nggak kuat lagi daya tangkapnya. Sekarang kita menangkap yang lain. Oke teman-teman, ini saya sampaikan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin perlu di zoom ya, kita zoom dulu ya. Ini 3, ini adalah 3 di star ya. Kalau dalam dinamo penggerak star awalnya dibundel 3-3-nya, akhirnya jadi 1 2 3 begini. Dan ini dapat ke silikon yang mata 3 ya. Ini startingnya kalau dinamo penggerak ya. Kalau ini sekundernya di sini ya. Nah, primernya ada di sini ya, yang kita sudah kita jelaskan tadi ya. Oke. Dan ini yang main plus ini dapat ke kul areng, kur blosternya itu dapat angkernya ya. Angkernya itu dapat yang 2 ini. Nanti kalau nggak keluar, ini kita rakit berarti terbalik hanya di sini ya. Di kul angker ini terbalik. Ini langsung dibalik aja, ditukar tempat gitu. Tapi ini kita akan tes dulu. Kalau sudah keluar ya sudah ya. Alhamdulillah. Ini pakai ini aja lah. Ngetes kita manual sendirian ya, ini malam-malam. Habis maghrib nih, udah pada pulang anggota. Tapi kita penasaran ya. Kita mau tes, sudah keluar setrum, udah naik jarum, ini udah lega banget teman-teman. Udah lega kalau udah. Karena juga jarang-jarang banget untuk 3 pas ini ya. Bahkan yang besar ini baru pertama kali saya, tapi saya udah tahu ilmunya, udah ketemu ilmunya. Ini untuk mempercepat penyambungan ini kita tes di AC volt ya. Jarum kita letakkan di AC volt yang merah ini. Ya ini sebenarnya 250, nanti bisa lebih ya, tapi ini ada ini ya, diputar pakai ini kadang-kadang apa itu pakai ban motor tuh susah ya, berat sekali. Makanya kita setel di mata 50 aja lah ya, di angka 50 saja. Nanti asal jarum sudah naik, mau naik dan mau mentok, ya itu berarti sudah bagus ya. Ini kita taruh aja di sini supaya nggak kena getar ya. Tapi sebelumnya ya ini akan kita paku temboknya ini, karena kita tuh sendirian nggak ada yang megangin ya. Nggak apa-apa, ini temboknya kita paku dengan obeng untuk megangin supaya nanti kalau kedorong motor tuh nggak jalan ya. Kita tuh nggak harus manja ya, kita kerja sendiri juga bisa gitu. Supaya nggak jalan aja. Tembok emang udah ada yang bolong-bolong ya nggak apa-apa sekalian. Nah, tembus cor-corannya. Udah, ini tak kunci supaya nggak jalan karena kita sendirian. Terus berikutnya, ini kita taruh sini ya biar nampak ya. Nah, begini ya. Jarumnya tester ini maksudnya. Jarum tester ini akan kita hubungkan di api dan api saja. Yang penting jarumnya nanti udah naik berarti udah bagus ya. Jangan api dengan 0. Kalau api dan 0 itu berat, ini nolnya nih. Api dengan api saja, ini api. Ya. Api dengan api aja. Perlunya apa? Biar cepat naik gitu. Kalau udah naik berarti setrum udah keluar ya.
Gampang aja gitu cara memainkannya. Ini api dan api kita sambung ke tester. Testernya di setel di AC volt di angka 50 aja. Nanti asal naik, karena ini nggak bakal kencang ya, karena ini berat sekali. Ini berat, harus putar dengan ban motor gitu ya, agak susah itu maksudnya, susah masuknya. Oke, kita ambil ini dulu ya, kita sama-sama melihat ya bagaimana keberadaannya jarum. Nanti kalau sudah naik berarti udah keluar setrum itu aja, jadi nggak usah payah-payah. Kita berdirikan di sini ya teman-teman, biar nampak di kamera. Ini jangan ada kabel yang ketemu, nanti nyala malah repot ya. Ini anggap aja udah nampak ya. Kalau nggak nampak nanti kita kasih penampakan. Nah mungkin begini atau bagaimana jarumnya biar nampak. Mungkin perlu miring aja ya, silau dia. Nah, begitulah ya, kita akan dekatkan motornya. Kita akan dekatkan motor ya. Kita nyetel posisinya ini juga perlu tepat ya, kemasukan ke kolong ini. Kita standarkan tengah ya, sampai dia kira-kira nanti menyentuh ke ban. Nah begitu tuh. Kita agak tarik ke sini motornya, pengaturannya ya, gitu mengaturnya. Udah kira-kira. Ambil kuncinya dulu, masih menggantung di centelannya. Cek sound aman. Oke, aman ya. Kalau jarum naik berarti langsung pas ya, main plusnya ini nggak akan salah lagi. Kalau nggak naik berarti cuman terbalik, main plusnya ini langsung gigi 2 ini. Nah ini kita starter dan kita gas pelan-pelan supaya mutar dia. Sama-sama nampak ya, sama nggak nampak dari sini teman-teman. Sendirian kok, saya sendiri nggak tahu nanti kalau naik apa enggaknya. Kita miringkan sini ya, kita putar menghadapnya. Nanti kita kasih lampu ya kalau perlu ya, kalau ada. Kita gas pelan-pelan supaya nyenggol. Alhamdulillah teman-teman tuh naik ya, sampai mentok jarumnya tuh, mentok ya. Oke, kalau perlu kita tes dengan lampu teman-teman. Sebentar kita akali dengan lampu biar teman-teman terpercaya gitu loh. Oke ya, bentar kita matikan dulu. Oke teman-teman, nggak ada lampu yang pelentong ya, adanya LED semua. Bahaya kalau ngetes dengan lampu LED, nanti kalau overvolt, kelebihan volt, nanti akan putus ya. Kita pakai kipas angin aja lah. Nanti kalau kipas angin sudah muter seret, maka sudah dijamin hidup gitu ya. Tapi nggak usah kencang-kencang karena ini berat, bannya ini sampai luka di ban ya, bukan luka di hati. Kita dapatkan kipas angin aja, kita hubungkan colokan ya, antara api dan api ini gabung ke colokan begini. Nah terus kita isolasi supaya tidak bergabung ya. Ini harus kreatif ya teman-teman, walaupun kere tapi aktif gitu. Maksudnya aktif kerenya gitu ya. Jangan aktif berkreasi gitu ya. Ntar kita harus isolasi dulu biar enggak lari-lari di tempat, nanti kurang sehat. Kalau lari ya maraton ya. Biar motornya masih hidup, ini isolasi apa? Solokannya tak isolasi dulu. Supaya tidak beradu aja dan tidak lepas ya. Nah begini ya, nggak usah pakai jarum udah naik. Ini kipas dalam keadaan siap hidup. Nanti apabila kipas ini saya gas, motornya ini muter, berarti udah hidup ya. Teman-teman nampak ya kipas anginnya ya. Nah anggaplah udah nampak itu. Sekarang tinggal kita gas.
belum nampaknya ini ada yang apa belum mau hidup, bannya sudah bau itu kok nggak mau hidup. Kita lacak dulu apa masih sambungannya ngepong atau konslet. Jadi ya teman-teman, ini kita tes lagi tanpa kipas saja dulu karena apa ini baling ya, pulinya ini dikasih ini baling, jadi nggak bisa lurus dengan baik-baik. Sudah walaupun sampai habis sampai halus pun nggak akan bisa mutar kencang. Begitu keluar setrum baru 100 volt sudah tambah berat ya, karena bannya nggak kuat. Ini keluar 100 volt mau ditambah gasnya lagi, ini udah berat muternya ya, lagi pula oleng gitu. Itu jarum naik itu di angka 100, mau tambah gas lagi udah berat. Nah, di angka 100 mau ini ngangkatin lagi sudah berat ya, ini emang harus pakai diesel ya. Tapi kalau dinamo kecil-kecil ya yang 3.000-an 5.000 itu masih bisa. Ini pun kalau misalnya apa senter juga kemungkinan masih bisa ya, tapi juga 15.000 diangkat dengan ban motornya nggak akan ngangkat ya, karena begitu mutar kecepatan tinggi itu mulai jadi magnet ya, mulai jadi magnet angker itu. Ketika jadi magnet, dinamo luar bantalan statornya itu jadi setrum ya. Nah ketika jadi setrum terus berat, maka ini yang ngangkat harus mesin berat, itu pun pakai roda gendeng itu ya, roda gila atau roda pengayun itu ya. Kita matikan aja dulu, tapi setrum sudah keluar. Ketika setrum keluar sudah mulai 100 volt, sudah mulai nggak kuat lagi, ban motornya yang nggak kuat ya. Ternyata ya saya ngetes yang besar-besar tuh jarang ya. Oke ya, dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini sudah keluar setrumnya, kipas juga kuat. Kalau kipasnya didesain untuk 220 ya, kalau 100 volt juga belum jalan ya. Tadi juga mau jalan pelan aja tapi nggak jadi ngangkat karena ini mulai berat ya, bannya motor nggak kuat. Oke ya teman-teman, begitulah cara ngetes saya pakai dinamo penggerak ini dinamo pembangkit ini pakai motor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.